juga pengen tanya Bu Ade, dengan penyebaran COVID yang ada di Kecamatan Keramat Watu pada khususnya ya, dan pada umumnya kita di Provinsi Banten sudah mulai dengan zona merah kebanyakan dan beberapa kabupaten. Kira-kira di daerah kita sendiri ini, untuk kondisi masyarakat sekarang, menurut Bu Ade nih, sebagai Satgas gugus tugas, kira-kira bagaimana kewaspadaan dari masyarakat yang ada saat ini? Betul, sementara kita yang divonis positif COVID gitu. Ternyata setelah ditelisik, kadang masyarakat tersebut memang warga kami, tapi bekerja di luar kota. Nah, setelah ada beberapa kejadian-kejadian, ternyata bukan yang misalkan saya tinggal di sini terus saya kenal di sini satu. Kemudian COVID atau virus corona ini menyentuh mereka itu yang memang sudah punya penyakit menahun. Nah, karena apa? COVID itu kan mudah ke itu karena kondisi kita yang imunnya itu lemah. Gitu. Jadi insya Allah sih kalau untuk usia balita usia sekolah sih insya Allah mungkin insya Allah terjaga oleh orang tua terutama guru-guru di sekolah, itu kan sangat berkaitan ya, karena kalau sudah penyakit menaun tua pula itu akan mudah rentan sekali ya Bu ya, sangat rentan seperti itu. Kalau untuk penyebarannya seperti itu kalau insya Allah sampai tadi pagi kondisi Kecamatan Keramat Watu masih dalam taraf zona merah, begitu juga dengan Kabupaten Serang. Bahkan sudah ada dari provinsi itu untuk PSBB Provinsi Banten. Tapi jangan khawatir karena memang kita juga bukannya tidak berupaya, kita sedang giat-giatnya mengupayakan supaya zona merah itu berubah seperti itu. Dan insya Allah dengan kondisi yang sekarang mengkhawatirkan, cepat atau lambat kan kita pasti bisa menyikapi dengan kerjasama kita dengan mitra-mitra yang lain. Ya, tapi untuk kondisi saat ini Kecamatan Keramat Watu sendiri sudah mulai tetap untuk memperbaiki supaya berada di zona hijau ya Bu ya? Insya Allah itu karena kewajiban masyarakat Kecamatan Keramat Watu, kita sedang giat dan berupaya untuk memulihkan kondisi supaya zona merah itu berubah. Karena di berbagai kegiatan pun kita kan sekarang SOP protokol kesehatan itu kan tetap dijalankan, baik dalam kegiatan yang berkumpulnya masyarakat itu kan kita sudah dihindari. Ternyata di Kecamatan Keramat Watu dengan kondisi sekarang pun seluruhnya berupaya untuk mengalihkan ke zona hijau. Sangat luar biasa Ibu. Bu, saya ingin tanya kalau untuk gugus COVID sendiri apa sih penanganannya yang sudah dilakukan sampai saat ini untuk menanggulangi COVID? Untuk kita sudah masuk zona merah ini. Ya, dalam kondisi zona merah ini, kita tim gugus COVID itu ada beberapa dari lintas sektoral kita yang terkait dengan Musbika, terutama bagi Paramil, Polsek, KUA, Dinkes yang prioritas, juga dari pihak KB dan masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Insya Allah kami ada di garda depan untuk meningkatkan. Jadi semua berperan serta tanpa terkecuali semua Musbika bergerak aktif untuk cepat dan tepat untuk mengatasi COVID yang terjadi sekarang ya Bu ya, sangat luar biasa itu. Memang Kecamatan Keramat Watu ini salah satu kecamatan yang tadinya memang sangat adem-adem aja. Iya, adem-adem ya Bu ya. Tapi betul. akhirnya kita kebagian juga Bu. Tapi tidak apa-apa, saya lihat. Insya Allah. Saya lihat dengan usaha dari Musbika sendiri dan juga gugus tugas itu sangat luar biasa. Kita dari bidang pendidikan ini baru kemarin saya mendengar isu-isu bahwa sekolah ini baru akan dibuka. Tapi mendengar hampir semua kabupaten di Provinsi Banten ini hampir zona merah itu ada kayak ya ampun kita baru mau sekolah tapi sekolah malah harus ditutup kembali. Itu gimana Bu tanggapannya? Nah, kebetulan di zona merah ini PSBB sudah berlaku ya kemarin di Provinsi Banten. Kami di Satgas COVID-19 ini berharap edaran yang muncul baru kita melaksanakan. Dengan adanya PSBB Provinsi Banten, itu bahkan
dari kami tim ada beberapa dari masyarakat karena memang imun yang harus kita perjuangkan ya. Itu sempat ada siapa yang pakai masker kita kasih reward, entah itu sayuran gratis. Itu sudah karena untuk jangkauan membeli sayur kan masyarakat juga bukannya enggan, kadang kan kocek juga mungkin tidak mendukung. Jadi kalau kelihatan ibu-ibu atau siapa yang pakai saya kasih. Oh kalau gitu besok saya pakai masker Bu, nanti saya boleh insya Allah boleh. Karena kan sayur gratis ya kan. Masker gratis. Itu sudah berjalan itu walaupun hanya di beberapa titik. Simple tapi ya bermanfaat. Iya. Terutama untuk rumah tangga ya Bu. Iya, sangat. Ya, upaya-upaya ini kan sangat bermanfaat ya Bu. Apalagi lihat ibu-ibu mereka yang pakai masker lalu ini Bu nih, pasti kaget ya Bu ya. Waduh, ini upaya yang sangat luar biasa Bu. Amin insya Allah seperti itu. Ya walaupun itu nilai cuma Rp2.000 ya. Iya. Satu ikat Rp3.000. tapi Kalau Rp2.000 karena Rio dari pakai masker itu kan kita ada pakai masker nih gratis buat ibu kan lebih senang mereka itu gitu. Nilainya tuh tidak bisa dibeli dengan harga segitu ya. Kalau untuk anak sekolah nih Bu, kan kalau kita sebagai orang dewasa mungkin gampang menerima informasi, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi kalau untuk anak-anak, gimana cara penyampaian yang baik terhadap anak-anak supaya jangan ini ya takutnya. Kan kita nggak bisa jangan ini ya takut nanti kena virus corona atau apa. Gimana sih Bu cara yang tepat gitu untuk cara yang tepat untuk bukan menggurui ya. Cara yang tepat untuk memberikan informasi atau mensosialisasikan cara hidup sehat sebetulnya dengan kejadian sekarang, kondisi sekolah-sekolah sekarang, TK, PAUD, dan Kober misalkan, itu sudah terbiasa dengan harus hidup sehat itu. Hanya mungkin ngebuminya karena dengan COVID ini. Kalau saya perhatikan ya, kenapa di sekolah kita wajib sebelum pembelajaran, sebelum masuk kita cuci tangan dan lain-lain. Itu kan sama dengan membersihkan. Apalagi kalau orang dewasa malah berwudu sebelum bekerja di kantor. Seperti itu salah satu untuk menghindari persentuhan dan lain-lain. Seperti itu. Paling susah mungkin TK kali ya Bu ya. Soalnya kan kalau harus megang temennya atau apa, kalau di dalam kelas kan itu juga agak mungkin karena dia sama temennya biasa main bareng atau apa, ini tiba-tiba berpelukan atau apa kan ini juga bisa. Nah gimana sih cara kita jangan berpelukan ya, atau ada cara yang pas nggak? Gitu. Begitu masuk, itu kan pasti sudah ada hand sanitizer atau cuci tangan. Itu juga sama dengan menyanitarkan anak-anak kita. Nah setelah datang ke ruangan dengan ventilasi, mudahan jika sekolah-sekolah itu masih memang mungkin belum menyiapkan untuk alat penyemprotan, kami sudah siap untuk boleh menyiapkan. Lepas dari lingkungan masyarakat ya Bu. Betul. Ya karena sehari-hari bagaimanapun kita tetap berkomunikasi dengan masyarakat yang ada, terutama kita yang ada di Kecamatan Keramat Watu ya. Kira-kira upaya yang dilakukan oleh gugus tugas dalam lingkup kecamatan sendiri secara keseluruhan seperti apa Ibu? Kalau kami pelayanan umum ya, pelayanan masyarakat di kantor itu ada semacam pelayanan umumnya itu, contoh saat menunggu itu kan ada jarak. Nah, itu juga wajib. Kemudian sebelum masuk ke kantor kita juga pakai protokol kesehatan, itu tidak akan apa seperti itu. Kalau kita menginjak ke RT ke RW pun kita sudah disosialisasikan dan kami juga ke beberapa desa dan semua desa sudah menyiapkan itu, cuci tangan sebelum masuk kantor desa, itu seperti itu sudah. Dan kebetulan juga di Kecamatan Keramat Watu ini karena memang kita tuh apa ya, bukan maskotnya kabupaten, karena memang terdekat dari Pemda Kabupaten Serang, otomatis panggilan kita untuk jadi contoh. Betul. Makanya sangat prihatin sekali. Satu sisi kita contoh dari Kabupaten Serang, sisi lain kita kok zona merah. Nah ternyata setelah ditelisik, ternyata terjadi di luar kota, Jadi ya semua juga prihatin, tapi kembali semua yang ngatur. Jadi upaya dari gugus tugas itu sudah sampai ke desa-desa juga ya Bu ya? Sudah sampai. Di desa juga ada gugus tugas di tiap desa. Artinya informasi itu tersampaikan sampai ke RT, ke RW, berarti dengan usaha yang keras dari kecamatan sendiri sudah berharap kita semua berharap bahwa kecamatan kita ini kembali lagi ke zona hijau tentunya. Insya Allah seperti itu. Sangat luar biasa sih ya, sangat luar biasa
upaya yang dilakukan oleh gugus tugas dari Kecamatan Keramat Watu sendiri ya Bu? Kira-kira Ibu solusinya apa nih? Untuk kan kita sebelum-sebelumnya udah masuk zona merah nih sekarang. Sebelumnya kan kita nggak pernah masuk zona merah gitu. Nah, upaya apa sih, solusinya gimana sih biar kita kira-kira bisa nih sampai zona hijau lagi? Selain memakai protokol kesehatan. Ya, pola hidup. Pola hidup. Kalau kita di pola hidup kita sudah tertib, tahu mana yang boleh dan tidak, ya. Terus pola makan juga seperti itu untuk menjaga imun tubuh. Juga lingkungan kita tetap harus lingkungan yang bersih. Dimana biasa sih kalau bulan Mei itu ada bulan bakti gotong royong, itu diwajibkan 1 bulan full itu. Nah sekarang sudah mulai lagi tanpa harus ada di bulan bakti gotong royong. Sekarang setiap desa ada itu gotong royong membersihkan. Apalagi kita akan menghadapi musim penghujan, itu sangat-sangat khawatir ya di luar corona, tapi kan ada nyamuk juga yang bersarang di bekas kemarau panjang gitu, seperti itu. Jadi kita tetap gencar untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Ya, jadi kembali lagi dengan upaya yang selalu dilakukan dari teman-teman gugus COVID itu sangat luar biasa. Mungkin apa nih Bu saran untuk GIS sebagai sekolah yang swasta nih Bu ya, yang mencoba untuk mengembangkan gitu. Kan kita termasuk salah satu sekolah yang ingin banget gitu ya Bu ya buka sekolah siswa masuk ke sekolah ini gitu. Gimana sih Bu sarannya untuk GIS ini biar bisa membuka sekolah? Kita bisa tetap PTM maksudnya. Jadi memang dari hampir seluruh sekolah kan sesuai dengan anjuran bupati ataupun gubernur ataupun secara keseluruhan provinsi Banten saat ini kan PSBB. Jadi Ibu Ade sebagai bagian dari gugus tugas mungkin saran yang terbaik lah atau pesan apa kira-kira yang bisa diberikan ke GIS sebagai salah satu sekolah swasta yang sedang mengembangkan diri ya, dan mudah-mudahan kita berharap menjadi yang terbaik di daerah Serang dan sekitarnya. Saran saya sih pertahankan yang sudah baik. Kalau saya pertama datang ke sini, subhanallah ya, bukan karena saya merasa istimewa, sangat istimewa, karena di samping lokasinya juga mendukung, situasinya juga, bahkan dalam kelompok program belajar dan mengajar pun memang dikondisikan sesuai dengan kriteria itu, walaupun tidak di SOP protokol kesehatan awal karena memang kondisi seperti ini yaitu sangat mendukung. Dan saya secara pribadi dan mudah-mudahan pimpinan saya pun tidak jauh dengan saya dalam pola pikir menyikapi kondisi GIS ini selama walaupun PSBB Provinsi Banten. Dan saya berharap edaran pun belum ada belum turun dari kabupaten, kota juga belum, Cilegon hanya PSBB Provinsi Banten. Kami juga akan menyetop, misalkan stop, tidak ada PT juga kan keliru, khawatir karena waktu 1 September itu kan ada kriteria yang harus ini orang tua setuju dan tidak dengan PTM, itu kan ada beberapa poin saya tidak bawa, itu di atas materai itu. Nah, selama itu berjalan dan memang mengikuti protokol kesehatan, kenapa tidak? Tapi kalau larinya sudah ke aturan Perbu dan lain-lain, itu kan di luar kami, karena kami juga walaupun tim di sini lintas sektoral itu juga tetap ada acuan yang lainnya seperti itu. Dan mudah-mudahan di GIS ini dengan kondisi zona merah Keramat Watu kalau berjalan memang bagus sih ya. Kekhawatiran sih tidak. Saya yakin kalau di TK, di PAUD dan lain-lain gurunya tuh lebih hebat gitu ketimbang saya pribadi. Kita kadang teledor, tapi kalau guru di dunia pendidikan sangat menunjang gitu. Dan sangat mendukung untuk protokol kesehatan. Masa iya seperti itu. Jika nanti ada hal-hal yang memang urgent, itu
kan bisa koordinasi dengan Pak. Sangat luar biasa ya, Bu Ade, kita diteguhkan dari gugus tugas bahwa kita tidak perlu khawatir, tapi tetap waspada terlebih untuk proses PTM. Jadi terima kasih Bu Ade sudah berkenan hadir dan kita bisa bincang-bincang pada siang hari ini dan menguatkan seluruh pemirsa dan juga para penonton, terlebih juga siswa-siswa GIS. Kayak waspada mah perlu. Ya. Insya Allah kalau memang ada nanti sudah beredar, saya share lagi seperti apa menyikapinya. Dan saya berharap tidak sampai beredar, tapi stop zona merahnya itu aja yang saya harapkan. Jadi nggak usah proses dulu, tapi langsung stop zona merah karena kita masyarakat Keramat Batu semua ikut memerangi itu. Gitu. Saya berharap seperti itu. Betul, itu. Jadi nggak usah nunggu surat lagi, tapi dari merah berubah, orang langsung hijau. Kan asik kali ya. Jadi kita juga nggak deg-degan, orang tua nggak deg-degan, guru pun merasa bangga bisa mendidik anak dengan PTM. Gitu aja sih. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Ya. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa dan seluruh siswa-siswi dan orang tua yang menonton podcast kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat siang.